Gue yakin lo memiliki banyak tujuan dalam hidup. Apalagi awal tahun kayak sekarang. Udah jadi kayak syarat wajib tuh. Ngawalin tahun baru dengan set goal. Bener nggak? Tapi, terlalu fokus pada tujuan justru mengurangi peluang lo mencapai tujuan lo itu. Nah, masalahnya gimana? Apa nggak perlu bikin goal? Nah, dalam video ini gue mau jelasin kenapa itu bisa terjadi dan kenapa nggak perlu fokus pada tujuan lo, tapi cukup fokus bikin sistemnya. Maksudnya gimana lagi tuh? Yuk kita lihat bedanya. Tujuan atau goal atau target adalah sesuatu yang emang dibikin untuk dicapai. Dalam hal ini lo yang bikin. Misal, lo mau turun berat badan 20 kilo tahun depan. Atau tahun depan lo mau nikah. Atau buat lo yang masih kuliah atau sekolah, pengen deh dapat nilai A. Dan gue yakin kalian punya tujuan masing-masing. Sementara kalau sistem adalah sesuatu yang buat lo capai ke tujuan lo. Sesuatu ini adalah proses yang lo harus ikuti secara teratur dan proses ini bakalan nuntun lo ke arah tujuan lo. Gue ulangin ya. Proses ini bakalan nuntun lo ke arah tujuan lo. Pendeknya, tujuan itu ya kayak tempat atau keadaan. Sementara kalau sistem adalah perjalanan. Balik lagi ke contoh yang tadi. Lo kan pengen turun 20 kilo tahun depan. Itu adalah goal lo. Itu adalah tujuan lo. Sistemnya adalah lo mulai makan sehat dan olahraga teratur 15 menit dalam sehari. Contoh lain, nikah adalah target lo. Kalau lo belum punya calon, berarti lo harus mulai cari dong. Mungkin caranya lo mulai bangun komunikasi ke teman-teman lo secara konsisten. Lo mulai lebih perhatian mungkin. Lo mulai lebih inisiatif untuk ngobrol duluan. Dan lain-lain. Nah, itu namanya sistem. Sampai sini paham ya? Lanjut. Jadi, setelah lo punya sistem yang baik, sebenarnya tujuan nggak terlalu penting. Tapi gue ngomong ini bukan berarti goal nggak penting. Karena tanpa goal, lo juga nggak bisa bikin sistem. Tapi yang gue mau bilang, jangan hanya fokus pada goalnya aja. Catat ya, hanya gue tebelin dan gue garis bawahin, biar lo nggak salah artiin. Fokus goal hanya akan bikin lo merasa gagal dan gak produktif. Gue kasih contoh. Tahun baru kemarin, lo bikin goal untuk nurunin berat badan 20 kilo. Catat ya, 20 kilo. Jadi kalau hari ini lo berat lo 90 kilo, tanggal 1 Januari tahun depan, berat badan lo harus 70 kilo. Singkat cerita, 1 tahun udah beres nih, kelar. Ternyata berat badan lo 80 kilo. Berarti lo gagal dong. Karena 90 kilo kurangi 80 cuma 10, sementara target lo adalah 20 kilo. Lo cuma capek setengah dari target lo. Bahkan, kalau berat badan lo jadi 71, lo masih bisa dibilang gagal. Karena belum capai target 20 kilo. Kondisi ini bikin lo stres. Lo bisa merasa frustasi. Meski lo nolak, alam bawah sadar lo akan ngerasain kondisi yang tertekan karena target yang gak kecapai. Makin tinggi goal lo, makin banyak peluang untuk stres maupun frustasi. Akhirnya nyerah deh buat capai ke tujuan. Jadi gak heran, orang yang fokus proses cenderung lebih bagus kerjaannya dan cenderung lebih jangka panjang. Sampai sini mungkin lo mau komplain, gue happy. Dan banyak kok yang capai target dan happy-happy aja tuh gue lihat. Justru makin semangat. Oke, fine. Gue ikut happy karena lo capai target. Tapi gue mau bilang, perasaan happy lo itu gak akan tahan lama. Mungkin sehari 2 hari, atau paling lama sebulan kali ya. Karena waktu lo puas dengan keberhasilan yang lo capai, itu akan membuat lo mencari sesuatu yang baru. Dan buat goal yang lebih sulit. Misal, lo pengen tabungan di rekening 10 juta. Berarti 10 juta adalah target lo. Dan lo capai. Lo pasti happy dong. Gak lama, lo akan naikin target lo jadi 50 juta. Dan ternyata kecapai juga. Lo akan makin bangga dong sama diri lo. Lo akan merasa jauh lebih hebat. Gak lama gue yakin lo akan naikin target lo jadi 100 juta. Polanya adalah waktu lo capai tujuan lo akan buat tujuan yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya. Kenapa?
Karena lo berpikir itu akan membuat lo lebih happy. Sampai pada akhirnya, lo ada di titik di mana lo nggak bisa capai tujuan lo. Tebak apa yang akan terjadi? Lo akan merasa gagal. Berbeda kalau lo buat sistem yang bagus. Lo akan sampai ke tujuan dengan cara yang bagus. Tapi mungkin lo akan tanya, gimana caranya? Terus setiap orang kan beda. Gimana bikin sistemnya? Ya, karena setiap orang memiliki keadaan yang berbeda, setiap orang harus bikin sistem mereka sendiri. Tapi gue mau share 3 hal yang bisa lo lakuin. Pertama, lo mau kemana? Kedua, buat pertanyaan supaya lo tahu gimana capai ke sana. Ketiga, lakukan eksperimen dan sesuaikan dengan diri lo. Gue jelasin 3 hal ini dengan contoh. Misal, lo mau punya passive income. Oke, jadi ini arah yang lo mau tuju. Sekarang lo perlu cari tahu gimana menuju ke sana. Jadi lo mulai bertanya pertanyaan ini. Gimana punya pendapatan tanpa bekerja? Terus lo punya jawaban sederhananya, yaitu investasi. Nah, ini akan jadi sistem baru lo. Lo akan menyisihkan pendapatan lo untuk diinvestasikan. Tapi dalam 3 bulan, lo mulai mengidentifikasi beberapa masalah. Lo mulai merasa capek karena harus berhemat. Tabungan lo juga nggak banyak menghasilkan. Apa yang harus lo lakuin? Lo bertanya pada diri sendiri dengan lebih banyak pertanyaan dan eksperimen dengan jawabannya. Akhirnya lo mutusin untuk pakai uang yang lo investasikan itu untuk nambahin skill lo dengan ikut pelatihan supaya bisa menghasilkan tambahan pendapatan, dan dari hasil ini lo akan investasikan. Ternyata hasilnya bagus, tapi masih ada beberapa masalah. Kayak masalah kehilangan motivasi untuk promosi skill lo, dan masalah di profit investasi lo. Jadi lo cari lebih banyak jawaban lagi. Sampai akhirnya lo nemuin solusi yang pas buat lo. Yaitu promosi setiap sore di marketplace jasa, dan nabung 1 lot saham setiap bulan. Ternyata aturan ini cocok buat lo. Dan makin lama makin berkembang. Walau tujuan lo adalah passive income, tapi lo nggak fokus ke itu. Lo nggak membebani diri lo dengan tujuan itu. Setiap hari lo hanya perlu promosi setiap sore, dan sebulan sekali lo nabung 1 lot saham. Kalau lo berhasil lakukan itu, lo berhasil ikutin sistem lo hari itu. Makin banyak kesulitannya, akan makin bagus sistem lo. Sampai pada akhirnya lo akan menciptakan sistem yang paling tepat yang akhirnya akan mencapai ke tujuan lo itu. Tanpa lo harus merasa stres dan frustasi. Sekarang, lo bisa bikin sistem untuk semua hal yang lo pengen tuju. Ingat, tetapkan tujuan lo, ajukan pertanyaan tentang gimana caranya ke sana, coba terapin jawabannya dan sesuaikan dengan kebutuhan. Sampai di sini, thank you sudah menonton. Gue berharap lo buat sistem yang makin baik hari demi hari. Akhir kata, jangan pernah capek untuk cari tahu.